Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Raga Kuli Channel ya. Dan vlog kali ini adalah tentang gemyong untuk mesin press. Dan ini adalah lemari tempat cetakannya. Dan di sini ada ratusan cetakan yang tersimpan sangat rapi. Dan ini hanya sebagian aja ya, karena di gedung sebelahnya itu juga masih ada gemyong-gemyong atau cetakan-cetakannya. Dan ini salah satunya adalah kaliper member, roda gigi, bearing, dan masih banyak yang lainnya. Dan ini lokasinya ada di Hanang Sanok. Dan ini adalah jadwal produksi gemyong yang harus disiapkan, di antaranya kaliper, torque member. Ini sebagian besar adalah torque member dan kaliper. Dan di komputer ini menyambungkan dari LAN ke yang kantor. Ini adalah kalender kerja bulan Agustus tahun 2020. Ini list dari kantornya ya, untuk urutan produksinya, urutan masakannya. Dan ini checklist atau laporan jam berapa penggarapan untuk kaliper UMPE, dari jam berapa sampai jam berapa, dan jumlahnya ada berapa. Jadi setiap laporannya harus diisi. Dan ini adalah Bapak Mandor ya. Bapak Mandor ini sedang mengganti tanggal pembuatan atau lot number. Jadi setiap harinya itu tanggalnya harus diganti dengan kode yang sudah ada di tempat gemyong atau cetakannya sendiri. Dan ini kodenya adalah 0 untuk tahun 2020, untuk bulan Agustus. Dan ini adalah lot numbernya yang berupa huruf, dan lemari sebelahnya berupa angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 0. Dan ini adalah kode lot numbernya untuk tahun, bulan, dan tanggal. Ini ada contoh ya, 0 untuk N, 1 untuk U, 2 untuk M, 3 untuk E. Dan ini adalah lemari penghangat gemyong atau lemari penghangat cetakan, atau biasa disebut dengan open. Dan ini adalah digital thermometer, berapa suhu yang dibutuhkan. Nah, sini setelah dibuka, di sini bisa muat untuk 3 cetakan sebelum dipasang ke mesin press. Jadi gemyong harus dihangatkan dulu ya, supaya antara gemyong dengan pasir itu menyatu, tidak menempel di cetakannya pasirnya. Dan ini adalah lubang pin yang nantinya masuk ke pin tempat dudukan mesin press. Nah, ini adalah Q point atau berapa suhu yang harus diatur di dalam mesin open ini. Terus ada penunjuk digital ondo ya,
atau digital thermometer dan tempat cara pemasangannya. Selain dengan oven, ini dulu juga dipanasin dengan lampu penghangat. Di sini ada 2 yang di atas dan 2 yang di bawah. Dan cara penghangatannya adalah cetakan ditaruh di gerobak, dan ini adalah gerobak untuk memanaskan cetakan di lampunya. Dan di lampunya sendiri ada viewpointnya juga ya teman-teman. Di sini untuk pengecekan suhunya menggunakan inframerah thermometer. Kalau yang di open tadi adalah digital thermometer, yang di sini pakainya infrared atau inframerah thermometer. Suhunya sama 30 sampai 60 derajat. Dan ini adalah kren untuk memasang cetakan yang mau dipasang ke mesin press. Caranya yaitu cetakan ditaruh di gerobaknya dulu, baru nanti diangkat dan dipasang di mesin pressnya. Dan nanti antara lubang harus dipasang di pin-pin ini ya teman-teman. Ini ada pinnya sebelah sini, yang sana juga ada pinnya. Jadi lubangnya harus masuk ke pin. Dan ini adalah untuk pengatur tinggi rendahnya cetakan supaya balance atau rata. Ini adalah contoh gonyong yang sedang diproduksi ya, atau cetakan yang lagi diproduksi. Ini cetakan selanjutnya yang mau diproduksi adalah kaliper UMPE. Di sini kode lot numbernya sudah ada yang 0H1. Dan harus dipastikan ya teman-teman, untuk lubangnya itu harus masuk ke pin. Sebab kalau tidak masuk ke pin, biasanya posisi pengepresannya pasirnya pecah atau tidak imbang. Dan ini adalah kren untuk mengambil cetakan yang posisinya masih di lemari, dan ini kapasitasnya 1 ton. Dan ini contoh pengambilan cetakan yang dari lemari ya. Dipastikan pinnya itu masuk ke lubang. Dan ini cetakan yang sedang diproduksi teman-teman. Bagaimana cara pengepresannya? Seperti ini contohnya. Dan ini hasilnya setelah dipasang jungja. Ini adalah jenis kaliper OS15, dan ini sebelum dipasang jungja bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi jangan sampai ada goresan kayak seperti bulan sabit ya, karena kalau tidak imbang atau tidak rata nanti akan berbentuk seperti bulan sabit di pucuk. Dan ini adalah bagian atasnya, dan di tengah adalah lubang untuk pengecorannya. Dan ini adalah hasilnya antara jungja dengan cepom atau produk. Ini contoh kaliper OS15. Di sini ada kode pembuatan, tahun, bulan, dan tanggal. Dan ini jenis pemecahnya adalah Mobis kaliper. Ini adalah jenis jungja yang lain, yaitu jungja kaliper UMPE 18. Dan ini hampir setiap hari untuk shift pagi dan shift malam selalu produksi kaliper ini. Mungkin karena pemesannya setiap hari ada.
dan hasilnya seperti ini teman-teman. Setelah dicor jongnya tadi, ini ada kode pembuatan, tahun, bulan, dan tanggal. Sini ada modis ya, dan ini ada posisi jungjak, ada di HH1, HH2, HH3 ataupun HH4. Bila mana ada yang rusak, nanti tinggal dicek di posisi HH1, HH2, HH3 ataupun HH4. Jadi gampang untuk pengecekannya. Misalkan di HH1 pasirnya ada yang retak, nanti HH1 dicek semua. Dan ini adalah produk yang masih bercampur dengan tulangan ya. Nanti ada karyawan atau operatornya sendiri yang memisahkan antara produk dengan tulangnya. Nanti tulangnya dilebur lagi teman-teman dengan produknya. Nanti kan ini barinya masih tajam-tajam, nanti dipisah ke keranjang dan untuk dipres. Jadi proses pembuangan barinya kalau kaliper seperti ini adalah dipres. Dan untuk bari yang tidak dipres biasanya digerinda. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, tolong di subscribe ya channel ini supaya channel ini semakin berkembang. Ini adalah harga kuli. Posisi kaliper member itu ada di rem cakram ya teman-teman. Dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.